Jabang bayiku dipelihara makhluk halus. Kisah mistis ini adalah kisah nyata, kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang sedang mengandung bayinya yang berusia 9 bulan. Namun di saat kelahiran sang jabang bayi, tiba-tiba bayinya menghilang begitu saja, seolah-olah ada makhluk gaib yang mengambilnya. Anehnya, bayi yang menghilang tersebut kembali ke rahim ibunya 10 tahun kemudian. Mustahil dan tak masuk di akal memang. Namun kisah mistis ini benar-benar terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan cerita ini pun tak diberitakan di media massa manapun. Hanya kerabat dan sahabat dekat yang mengetahuinya. Dan salah satu keluarganya ialah teman dekat dari penulis sendiri. Berikut ini kisah lengkapnya. Akhirnya, cita-cita untuk membentuk keluarga yang bahagia tercapai sudah dengan dikandungnya janin yang ada dalam kandungan sang istri. Sungguh ini suatu kebahagiaan yang teramat besar bagi Hendra, pria yang selama ini begitu merindukan kehadiran seorang anak. Jaga kandunganmu, Mah, jangan kerja yang berat-berat, biar Bibi Arum yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Apalagi mengingat usia kandunganmu mendekati 9 bulan, pesan Hendra sang suami dengan penuh kasih sayang. Tentu, saranmu pasti kuperhatikan, Mas, ujar Nengsi, penuh kemanjaan. Namun, wajah Nengsi kemudian berubah muram. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Rod. Seperti kau menyembunyikan sesuatu. Katakan Zis, aku marah, benar. Begini, semalam aku bermimpi aneh. Mimpi namun seperti nyata saja. Aku didatangi seorang kakek berjenggot dan berjubah putih. Lalu dia mengatakan akan mengambil anak kita untuk sementara waktu. Hingga suatu saat nanti akan dikembalikan kembali. Aku takut, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mas, Papa Nengsi dengan mimik yang berubah tegang. Nengsi, istriku, mimpi itu hanyalah bunga tidur. Tak usah kau pikirkan, sebab mana mungkin mimpi bisa menjadi kenyataan. Jangan sampai mimpi itu mengganggu pikiran dan kesehatanmu. Ingat, jaga baik-baik bayi dalam kandunganmu. Tapi Mas, ujar Nengsi, namun segera dipotong oleh Hendra. Sudahlah, tak usah kau pikirkan mimpi tersebut. Lebih baik kita tidur dan istirahat. Bukankah besok pagi kita akan pergi ke puskesmas untuk memeriksa kandunganmu? Ujar Hendra. Nengsi pun terdiam, mengalah mengikuti anjuran Hendra sang suami. Pagi harinya, sekitar pukul 05.00, Nengsi perlahan-lahan menggeliat bangun. Dia membuka mata sambil menahan rasa kantuk yang tersisa. Dipandangi suaminya yang masih terlelap tidur. Matanya berpaling ke perutnya sendiri sambil memegangi dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dia terkejut setengah mati. Ah, tidak mungkin. Nengsi terpekik dengan air mata yang secepatnya menganak sungai. Ketika itu, Nengsi melihat perutnya sudah kempes, seperti layaknya orang yang tidak hamil. Itulah yang rupanya membuat Nengsi histeris. Hendra yang mendengarkan teriakan istrinya spontan bangun. Nengsi, ada apa? Tanya Hendra dengan cemas. Mas, perutku tiba-tiba mengecil. Anak kita menghilang, Mas, geragap Nengsi dengan air mata yang terus mengalir. Hendra menatap perut istrinya. Dia sendiri terbelalak heran, seakan tak percaya melihat apa yang terjadi dengan istrinya. Sambil menahan rasa bingung, dia bertanya kepada istrinya, Nengsi, mengapa ini terjadi? Pertanyaan yang bodoh, sebab sang istri pun tak pernah tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Entahlah, Mas, aku tak tahu mengapa ini terjadi padaku. Sewaktu aku bangun, aku memeriksa perutku dan kudapati perutku sudah mengecil seperti ini. Anehnya, aku tak merasakan sakit baik di perutku maupun di rahimku, jelas Nengsi sambil menahan tangisnya. Mas, mungkinkah kakek itu yang mengambil anak kita? Tanyanya kemudian. Maksudmu, kakek yang mana? Hendra balik bertanya dengan heran. Kakek berjenggot dan bersorban putih yang kuceritakan semalam. Kakek yang selalu muncul dalam mimpiku itu, jawab Nengsi. Hendra termangu antara percaya dan tidak. Akhirnya, mau tak mau dia harus mempercayai hal itu. Aku jadi takut, bingung, juga resah, dan tak mempercayai ini semua. Tapi kuharap kita harus bersabar atas cobaan ini. Dan andai kata kakek itu yang mengambilnya, kuharap dia mau mengembalikan anak kita nanti, katanya getir. Akhirnya, mereka memberitahu keluarga yang letaknya memang saling berdekatan. Dan atas persetujuan keluarga, mereka mendatangi King Kermansyeng with Nimmer. Menurut hasil teropong batin yang dilakukannya, anak mereka telah diambil secara gaib oleh salah seorang makhluk gaib, penghuni salah satu gunung yang ada di Cirebon. Pak Kiai tersebut menasihati agar mereka tak usah khawatir karena yang mengambil anak mereka adalah makhluk gaib dari golongan yang baik-baik. Anak tersebut akan didik dan digembleng agar menjadi orang yang berguna dan mumpuni.
Setelah mendapat penjelasan dan nasihat dari sang kiai, mereka pulang dengan kegalauan yang sulit diobati. 10 tahun kemudian, "Ningsih, tolong buatkan aku kopi. Gulanya sedikit saja," ujar Hendra. "Baik, Mas," jawab Ningsih. Tak lama kemudian, Ningsih membawa secangkir kopi, lalu disuguhkan kepada Hendra, suaminya. Ningsih lalu duduk di samping Hendra dan berkata, "Sudah 2 bulan ini aku tak datang bulan, Mas." Hendra pun memandang wajah istrinya. "Ningsih, coba kau katakan sekali lagi." Hendra berkata, seakan tak percaya dengan ucapan istrinya. "Saya sudah 2 bulan ini tak datang bulan, Mas." Ningsih menegaskan. "Berarti kamu hamil?" ucap Hendra dengan nada gembira. "Puji syukur kepada Tuhan. Akhirnya setelah 10 tahun kita menunggu sejak kehamilanmu yang hilang, tercapai juga cita-cita untuk memiliki anak," susul Hendra lagi. "Saya juga merasa gembira dan mensyukuri atas karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tapi ada yang mengganjal hati saya tentang kakek berjenggot itu. Mungkin Mas masih ingat 10 tahun yang lalu. Sewaktu saya hamil dan tiba-tiba anak kita yang masih di kandungan hilang secara gaib, yang ternyata diambil oleh kakek itu. Semalam dia mendatangi saya lagi melalui mimpi, dan dia berkata bahwa anak yang saya kandung, yang ada di perut ini sebenarnya adalah anak yang 10 tahun lalu diambilnya. Dan selama 10 tahun dia mengajarinya dengan ilmu lahir batin. Kakek itu juga mengatakan anak kita dididik di salah satu gunung yang ada di Cirebon, jelas nengis panjang lebar." Wanita kuning langsat itu melanjutkan, "Apa mungkin anak yang aku kandung saat ini adalah anak kita yang terdahulu, yang selama 10 tahun menghilang?" Ya, dalam mimpiku, kakek berjenggot tersebut mengatakan agar kita tak usah bingung dengan fenomena gaib ini, karena semua itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Dia juga berpesan agar anak ini dirawat dengan baik-baik. Hendra tertunduk, seakan mengingat kembali kejadian 10 tahun yang lalu. "Ah, sudahlah. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur dan kita harus merawat anak kita dengan baik agar menjadi anak yang saleh," katanya. Mencoba menutupi kegusaran hatinya. 9 bulan pun telah berlalu. Kemudian lahirlah anak dari pasangan Hendra dan Ningsih. Mereka pun tentu sangat berbahagia. Memang aneh, semenjak kelahiran anak itu ternyata nasib mereka berubah. Kehidupan mereka jauh lebih baik. Anak itu seolah selalu membawa keberuntungan bagi orang tuanya. Kehidupan mereka semakin membaik dan membawa berkah. Anak itu mereka namai Sukmajaya. Kelak, anak itu di masa yang akan datang akan menjadi orang yang mumpuni. Sebagaimana yang dikatakan kakek berjenggot putih yang berasal dari puncak Gunung Cirebon itu.